Gadis cilik yang cantik dan bisu ini terlempar ke dalam jurang saat tengah bermain dengan domba kesayangannya. Orang tua gadis tersebut panik dan mengajak seisi desa untuk mencari gadis tersebut. Menjelang malam, gadis cilik ini akhirnya berhasil ditemukan warga desa tersangkut di tepian jurang. Namanya Sahidah, putri satu-satunya dari Muslim Pakistan yang tinggal di Pegunungan Sultakut. Menginjak usia 6 tahun, gadis cilik ini belum bisa berbicara. Keluarga dan warga desa pun menyarankan membawa Sahidah ke sebuah kuil suci di pusat kota yang dipercaya bisa menyembuhkan orang bisu. Orang tua Sahidah pun mengikuti saran kerabat. Mereka rela menjual sebagian ternak mereka untuk modal pergi ke kota. Keesokan harinya, Sahidah berangkat ke kuil bersama kedua orang tuanya. Setiba di kuil, orang tua Sahidah berdoa hingga menangis, berharap kesembuhan putri kecilnya. Sahidah yang menyukai gelang tangan meminta ibunya untuk membelikan gelang cantik untuk dirinya. Malam hari di perjalanan pulang, kereta api mereka mengalami kerusakan dan mogok. Saat itu, kedua orang tua Sahidah terlelap tidur. Sahidah yang masih terbangun melihat dari luar jendela kereta, ada seekor anak domba yang terjebak di tengah rumput. Tanpa sepengetahuan orang tuanya, Sahidah melompat turun dari kereta. Sayang saat sedang menolong si domba, kereta tiba-tiba berjalan dan meninggalkan Sahidah. Sahidah pun berlari mengejar kereta, menggapaikan tangannya berkali-kali berharap sang ibu yang tertidur di tepian jendela terbangun dan menolongnya. Kereta semakin menjauh, Sahidah pun menangis di pinggiran rel. Tak lama dari itu, ada sebuah kereta gerbong datang. Sahidah pun langsung naik ke kereta tersebut, berharap kereta itu memiliki tujuan sama dengan kereta sang ibu. Di tengah jalan, kereta berganti gerbong dan justru berangkat berlawanan arah. Sahidah pun dibawa jauh ke India, terpisah dari orang tuanya. Sahidah tiba di suatu kota yang tengah heboh merayakan perayaan Dewa Hanuman. Ribuan warga berkumpul berpesta memperingati hari dewa tersebut. Seorang pria memimpin acara tersebut, namanya Pawan. Dia adalah pemuja setia Dewa Hanuman yang dikenal tak pernah berbohong. Usai acara, Pawan duduk menikmati secangkir minuman. Dirinya tersadar tengah diperhatikan gadis cilik dengan wajah sedih dari kejauhan yang tak lain adalah Sahidah. Ia pun memanggil dan mengajak gadis itu untuk duduk dan makan. Selesainya, Pawan meninggalkan Sahidah. Namun ternyata Sahidah terus membuntuti Pawan. Pawan kesulitan berbicara dengan Sahidah. Alhasil dirinya mengajak Sahidah ke kuil Hanuman dan berharap Sahidah ditolong sang dewa untuk menemukan kedua orang tuanya. Sebelum pergi, Pawan memberikan kalung Dewa Hanuman kepada Sahidah. Sahidah pun terdiam dan pasrah. Pawan pun pergi menaiki bus meninggalkan Sahidah. Namun saat bus mulai berjalan, Pawan melihat wajah Sahidah dan merasa tak tega. Ia pun turun dan membawa Sahidah lagi. Pawan mendatangi kantor polisi dan meminta pertolongan. Ia meminta polisi untuk membiarkan Sahidah menginap di kantor polisi semalam hingga orang tua yang mencarinya datang. Polisi menolak karena di kantor polisi banyak pencuri dan penjahat yang akan membahayakan Sahidah. Mendengar hal itu, akhirnya Pawan membawa Sahidah pulang ke rumah bersamanya. Pawan menanyai gadis cilik bisu ini. Karena bisu, ia meminta gadis cilik ini untuk mengangkat tangannya jika kota yang ia sebutkan adalah kota asal si gadis. Tak hanya Pawan, satu bus pun ikut menyebutkan nama-nama kota. Namun tak ada satupun yang benar. Di sepanjang perjalanan, Pawan menceritakan kisah dirinya bisa sampai ke India. Pawan kecil adalah bocah yang bodoh yang selalu gagal di setiap ujian apapun. Hal ini kerap membuat orang tua Pawan marah dan malu. Bahkan Pawan harus melewati 10 kali ujian hingga akhirnya lulus di ujian ke-11. Kabar kelulusan Pawan membuat sang ayah bahagia hingga akhirnya meninggal. Pawan pergi ke India seperti keinginan sang ayah. Di India, Pawan tinggal bersama sahabat ayahnya. Di sana, Pawan pun jatuh hati dengan anak perempuan sahabat ayahnya, Rasika. Keduanya saling tertarik dan semakin dekat dari hari ke hari. Namun pada suatu hari, Rasika dijodohkan dengan pria lain. Pawan pasrah, namun tidak dengan Rasika yang terlanjur jatuh hati. Di tengah perjodohan, Rasika nekat menarik tangan Pawan dan mengenalkan Pawan sebagai pria yang ia pilih dan ia cintai. Pawan pun ketakutan. Ia takut diusir dari rumah sahabat ayahnya tersebut. Bukannya marah, ayah Rasika malah memberikan syarat kepada Pawan jika ingin menikahi putrinya, yaitu Pawan harus mempunyai rumah sendiri dalam waktu 6 bulan. Pawan pun menyanggupi. Begitulah kisah Pawan.
Tiba di rumah Pawan, si gadis cilik bisu ini disambut Rasika dan keluarganya dengan hangat. Ayah Rasika menerima niat Pawan untuk membiarkan si gadis cilik bisu ini tinggal di rumah dan membantunya mencari orang tua. Namun ayah Rasika memastikan kasta dari si gadis cilik ini. Mertuanya tak ingin ada kasta lain selain Brahmana di rumahnya. Pawan pun meyakinkan kasta gadis cilik ini adalah Brahmana dilihat dari warna kulit yang bersih dan terawat. Karena bisu, Pawan tak tahu nama asli gadis ini. Ia memberikan nama Muni sebagai nama barunya. Suatu hari Muni sedih dan menangis karena rindu orang tuanya. Saat Muni menikmati hidangan di rumah Rasika yang merupakan vegetarian, Muni tak menyukai hidangan tersebut. Ia lantas tertarik dengan bau daging dari rumah tetangga yang merupakan seorang muslim. Muni berhasil kabur dan makan di rumah tetangga dengan lahap. Dan keluarga Rasika pun panik mencari Muni. Tak sengaja Rasika menemukan Muni tengah asik makan daging di rumah tetangganya yang muslim. Mengetahui hal tersebut, Pawan pun langsung secepat mungkin membawa Muni pulang dari rumah tetangganya. Suatu hari saat diajak berdoa di dalam kuil, Muni tiba-tiba kabur dan masuk ke dalam masjid. Pawan pun mengejar Muni dan terkejut saat menemui Muni tengah menggunakan kerudung dan berdoa layaknya seorang muslim. Muni melewati perbatasan melalui jalur ilegal di sebuah terowongan perbatasan. Namun naas, tiba di ujung terowongan, sekelompok polisi Pakistan sudah menunggu mereka dengan mengacungkan senjata. Pawan sebagai pemuja Dewa Hanuman yang tidak bisa berbohong pun memilih jujur. Kejujuran Pawan malah dihujani pukulan. Muni pun menangis. Komandan polisi yang mendengar Muni menangis tak tega, terlebih usai mendengar kisah Pawan yang ingin mencari orang tua Muni. Mereka pun dilepaskan. Pawan dan Muni berterima kasih. Saat sedang istirahat, Muni yang menyukai gelang mencuri borgol polisi Pakistan. Keduanya pun diinterogasi dan dimintai pisah. Tak bisa bohong, Pawan pun memilih jujur bahwa ia masuk dari India ke Pakistan dengan cara ilegal. Keduanya dibawa ke kantor polisi. Sesampai di kantor polisi, seorang wartawan tengah meliput soal penangkapan ilegal dan mewawancarai Pawan. Pawan dan Muni mendapatkan perlakuan kasar. Ditambah lagi saat Muni mengambil kalender yang membuat foto kampung halamannya. Pawan marah, ia lantas menghajar polisi tersebut dan menghancurkan kantor polisi. Pawan dan Muni berhasil keluar dengan membawa kalender yang memuat foto kampung halaman Muni. Diam-diam wartawan suruhan polisi tersebut mengikuti mereka berdua. Di dalam bus, Pawan menanyai satu persatu penumpang di mana letak foto kampung halaman yang dibawa. Mendengar niat Pawan, si wartawan pun kagum dan memilih untuk membantu Pawan dan mengurungkan niatnya melapor ke polisi. Di tengah perjalanan, bus dihentikan polisi yang tengah mencari Pawan dan Muni. Semua penumpang bus membantu mengelabui si polisi. Polisi naik ke dalam bus dan menanyakan apakah ada sosok pria dan gadis kecil yang ikut di dalam bus. Kompak, semua penumpang bus serta Kenep menjawab tidak. Polisi pun kesal dan turun dari bus. Pawan dan Muni berhasil lolos dari kejaran polisi lagi dengan bersembunyi di atap bus bersama si wartawan. Di tengah perjalanannya, mereka bertemu pria muslim yang membantu mereka menyamar mengenakan cadar. Pria muslim ini memberitahu Pawan di mana armada yang bisa mengantarkan mereka ke kampung halaman Muni. Pawan, Muni, dan wartawan bergegas ke terminal. Si wartawan pun tak lupa mendokumentasikan semua perjalanan dan kegiatannya dan mengunggahnya ke internet. Tak disangka salah satu video rekaman si wartawan merekam sosok ibu Muni. Muni pun menangis menunjuk video ibunya. Ketiganya langsung menghampiri bus yang dinaiki ibu Muni di dalam video. Pawan menanyai sopir bus kemana saja tujuan bus tersebut. Saat salah satu nama kampung disebut, Muni bereaksi dan membenarkan. Pawan bahagia dan berterima kasih dengan sopir bus. Kaget bukan main saat melihat Muni mengenakan selendang kain sarinya untuk menutupi rambutnya
dan menengadahkan tangan berdoa layaknya seorang muslim. Pawan langsung menemui Rasika dan menyampaikan kabar tersebut. Rasika malah kesal. Pawan tega meninggalkan Murni sendirian di dalam masjid. Meski hidup di keluarga Hindu, Rasika mengatakan dirinya sudah terbiasa bertoleransi. Ia pun langsung masuk ke dalam masjid dan mencari Muni. Rasika berhasil menemui Muni. Muni pun langsung memeluk Pawan kembali. Di perjalanan pulang, Muni mengambil gelang penjual di pinggiran jalan. Pawan menasihati Muni agar tak mencuri dan Pawan mengembalikan gelang tersebut kepada penjual. Pawan ketakutan asal-usul Muni ketahuan ayah Rasika. Rasika pun menenangkan Pawan. Ia mengatakan Muni tidak akan mengatakan asal-usulnya sebagai seorang muslim karena Muni bisu. Suatu malam, semua keluarga Rasika berkumpul untuk menonton pertandingan bola India dan Pakistan. Muni pun kegirangan saat India kalah dan malah mendukung Pakistan, bahkan Muni mencium layar TV dan merayakan kemenangan Pakistan. Hingga akhirnya asal-usul Muni terungkap. Ayah Rasika marah dan tak menyukai Muni yang asal Pakistan, lantaran riwayat perselisihan dua negara tersebut. Keesokan harinya, Pawan membawa Muni ke kedutaan Pakistan di India. Setiba di sana, keduanya disambut kawanan demo yang tengah memprotes pembebasan tawanan politik India di Pakistan. Pawan menemui staf yang bertugas dan mengajukan permohonan visa untuk masuk ke Pakistan. Karena hubungan tak baik antara dua negara tersebut, visa Pawan ke Pakistan pun ditolak. Demo pun semakin ricuh dan membahayakan Pawan dan Muni. Beruntung Pawan berhasil membawa Muni pergi dari tempat itu. Setiba di rumah, ayah Rasika marah karena tak bisa mendapatkan visa ke Pakistan. Ayah Rasika menyarankan Pawan untuk membawa Muni ke tempat travel yang bisa mengantarkan mereka ke Pakistan. Pawan pun mengikuti permintaan mertuanya. Pawan mendatangi agen travel yang terkenal di India. Agen travel ini pun menolak visa Pakistan permintaan Pawan karena kondisi negara yang tengah berselisih. Namun sepemilik travel menyarankan untuk memberangkatkan Muni tanpa visa alias ilegal dengan biaya Rp1.500. Pawan pun menyanggupi dan mengumpulkan uang sisa miliknya demi memberangkatkan Muni. Beberapa kali melarang Pawan, seolah tak ingin berpisah dengan Pawan. Namun sayang, bukannya dibawa ke Pakistan, Muni malah diculik dan dibawa ke rumah prostitusi. Mendengar hal ini, Pawan pun marah dan menggeledah seisi rumah prostitusi tersebut. Hingga akhirnya, Pawan berhasil menemukan Muni yang hampir dijual oleh mucikari. Mata Pawan jatuh dan marah bukan main. Ia mengamuk dan memberi pelajaran kepada mucikari dan pesuruhnya. Pawan keluar dari rumah tersebut menggendong Muni yang disaksikan oleh warga yang memandang mereka dengan rasa haru. Kejadian ini pun membuat Pawan takut. Kepada Rasika, Pawan berjanji akan mengantarkan Muni sendiri ke Pakistan meski tanpa visa. Pawan yakin dengan bantuan Dewa Hanuman yang ia puja, bisa mengantarkan dirinya dan Muni sampai ke Pakistan dan menemui orang tua Muni. Pawan pun pergi bersama Muni. Di tengah padang pasir, Pawan bertemu seorang pemuda yang menawarkan jasa masuk ke perbatasan Pakistan, namun membayar dengan sejumlah uang. Pawan menolak lantaran dirinya tak punya uang. Namun karena mendengar kisah Pawan dan Muni, pemuda tersebut tersentuh. Ia akhirnya mau menolong keduanya meski tanpa dibayar. Muni dan wartawan menuju kampung halaman Muni. Namun di tengah jalan, bus mereka kembali dihadang polisi yang mencari keberadaan Pawan. Pawan menyamar menggunakan selendang menutupi wajahnya. Sayangnya penyamaran Pawan ini ketahuan polisi. Situasi pun menjadi heboh. Pawan berusaha kabur ke tengah hutan untuk mengelabui perhatian polisi. Sementara si wartawan bertugas membawa Muni pergi bertemu orang tuanya. Pawan berhasil ditangkap dan dipukuli habis-habisan oleh polisi. Sebuah tembakan pun melukai kaki Pawan. Muni akhirnya berhasil sampai ke kampung halamannya Sultanpur dan langsung berlari ke arah ibunya. Ibu Muni terharu bukan main. Putri kecilnya Sahida kini akhirnya pulang. Momen pertemuan penuh haru ini direkam si wartawan dan kisahnya diunggah ke internet hingga terbit di media cetak dan televisi. Tayangan ini pun sampai kepada Rasika, istri Pawan. Rasika terharu dengan perjuangan sang suami. Semua orang di Pakistan mendukung pembebasan Pawan usai mendengar kisah Pawan dan Muni.
Seorang pejabat negara berusaha memaksa Pawan agar mengaku bahwa dirinya adalah benar mata-mata India demi mendapat pujian dari presiden. Demi mengikuti perintah pejabat tersebut, polisi pun memeriksa beberapa kasus orang hilang, terutama gadis cilik bisu Sahida di kepolisian terdekat. Dan ternyata benar, Sahida masuk daftar pencarian orang hilang. Usai mengetahui fakta ini, polisi memilih untuk tidak mengikuti perintah si pejabat lantaran hati nuraninya terketuk dan menganggap Pawan adalah orang baik. Pawan pun dibebaskan. Semua warga Pakistan dan India berkumpul di perbatasan. Mereka berkumpul untuk bersama-sama membuka batas wilayah India-Pakistan yang sebelumnya ditutup karena perselisihan dua negara. Warga Pakistan meneriaki Pawan Badrani Baijan sebagai tanda hormat atas perjuangan Pawan mencari orang tua Muni. Namun di perbatasan, Pawan nyaris ditolak masuk. Semua warga Pakistan pun bereaksi dan membantu Pawan menerobos pintu perbatasan. Pintu pun terbuka. Pawan berjalan dengan tertatih menuju pintu masuk ke negara India. Dari seberang, Rasika dan ayahnya sudah menunggu Pawan di gerbang. Namun tak lama dari itu, Muni atau Sahida datang bersama orang tuanya. Muni mengejar Pawan dan untuk pertama kalinya Muni mengeluarkan kata pertamanya, yaitu paman. Muni pun sekuat tenaga memanggil Pawan dengan sebutan paman. Pawan menyadari keberadaan Muni dan ia pun menoleh saat kata paman bergema di tengah dinginnya salju. Pawan tak menyangka gadis cilik cantik dan bisu yang ia beri nama Muni ini akhirnya bisa berbicara. Pawan dan Muni pun langsung berpelukan.